Madzhab Syafi'iyah, fardu itu adalah rukun. Jadi kalau misalkan dia nggak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Kalian nggak apa-apa sholat di kereta, sholat di pesawat. Kalau misalkan bisa berdiri, maka sah sholat. Yang pertama. Beda dengan madzhab lain. Beda dengan madzhab lain. Kita bahas masalah madzhab Syafi'iyah dulu. Terus bagaimana Ustaz cara menggantinya? Ada yang namanya sholat hurmatul waqt, sholat sunnah untuk menghormati waktu. Itu dalam madzhab Syafi'iyah untuk mengganti daripada dia tidak bisa melaksanakan sholat fardu pada waktunya. Karena ada beberapa faktor. Maka pada saat itu dia disunahkan atau menggantinya dengan sholat sunnah hurmatul waqt. Dengan duduk bisa, dengan berdiri juga bisa, 2 rakaat. Akan tetapi nanti ketika sudah sampai ke tujuan, ya dia harus mengganti. Ini kalau secara madzhab Syafi'iyah. Lah, pertanyaannya, kalau misalkan kita benar-benar mengandalkan pendapat ini, kalau kita sih oke ya, orang yang belajar. Nah, bagaimana dengan orang-orang awam, masyarakat? Pasti membebankan, pasti wah ini Islam ini berarti gini. Akhirnya ada kita mengikuti pendapat lain, pendapat madzhab Hanafiyah. Kalau menurut pendapat Hanafiyah itu boleh sholat fardu ya, sholat fardu tidak dengan berdiri, boleh dengan duduk. Karena apa? Karena ada udzur. Walaupun udzurnya itu bukan udzur yang tadi ya, bukan karena sakit, bukan karena kakinya nggak ada, kan, tapi karena bepergian dan sebagainya. Secara madzhab Hanafiyah itu boleh. Jadi kalau misalkan kalian besok ditanya sama masyarakat, boleh nggak sholat di pesawat? Ya, pakai jawab yang ini aja. Ikuti madzhab Hanafiyah. Itu secara sholat dengan berdiri. Kalau Syafi'iyah nggak boleh, harus berdiri. Kemudian yang kedua, menghadap ke kiblat. Kalian kereta itu menghadap kiblat nggak? Hah? Nggak tahu kan? Pesawat kalian menghadap kiblat nggak? Ya mungkin kalau nanya ke pilot atau pramugari mungkin bisa, akan tetapi sangat mustahil sekali kalian nanya itu ya, atau penumpang nanya, dan terkadang pramugarinya juga bingung. Kecuali kalau misalkan dia benar-benar tujuannya itu umroh gitu ya. Tujuan umroh itu pasti pramugaranya sudah dibekali ilmu gitu. Setidaknya arah kiblat tahu gitu ya. Tapi kalau bagi pilot-pilot yang muslim yang benar-benar menjaga standar ibadahnya, ya dia pasti tahu dong gitu ya. Dia pasti melaksanakan sholat dalam salat. Intinya menghadap kiblat. Itu bagaimana? Secara madzhab Syafi'iyah menghadap kiblat itu syarat, termasuk syarat sah. Kalau nggak menghadap kiblat maka tidak sah salatnya. Contoh misalkan di kapal ya, di perahu kapal. Misalkan kalian udah sholat menghadap kiblat sini, ternyata belok. Gimana sholatnya? Batal? Gimana sholatnya? Balik. Adi gimana? Ya orang-orang jauh biasanya nih Adi naik perahu, muka naik perahu. Enggak. Orang Sulawesi. Kan kalian ini kan pulau sendiri sana. Enggak pernah naik perahu. Wanca ya. Nah, kalian sholat sudah pakem ya, sudah mandek ngadep kiblat ya, ternyata namanya perahunya belok gitu. Gimana sholatnya? Sah. Ya, kalau secara madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, secara jumhur ya, madzhab semuanya dibelokkan lagi. Kalau kita nggak tahu beloknya kemana tuh? Ya kan kalian merasa kalau perahu itu belok. Kalau nggak tahu ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Kan kalian ini ternyata ada kerasa kok belok ini. Ya udah kalian balikan lagi ke arah kiblat. Kemudian kalau menurut madzhab Hambali ya,
Madzhab Hambali ini mudah sekali nih, madzhabnya dia nih Hambali. Itu nggak apa-apa. Nggak mempersulit. Kalian misalkan seperti ini ngadapnya sudah mantap ke sana kiblat, ternyata perahu belok ke sana, ya udah terusin aja. Tapi kalau madzhab jumhur, madzhab keseluruhan sepakat, kalian harus membalikan ke arah kiblat. Tidak usah diulang, langsung saja. Misalkan kalian rakaat ketiga atau rakaat kedua gitu, nggak usah mulai dari awal, tapi lanjutkan. Gitu ya. Ini paham kalian nih tentang sholat menghadap kiblat dan berdiri. Itu biasanya ya permasalahannya itu berada dalam keadaan bepergian, dalam pesawat, kereta, kemudian dalam kapal atau perahu. Gimana? Udah paham tentang hukum bagaimana kita sholat di pesawat dalam alat transportasi? Ya intinya kalau madzhab Syafi'iyah ya tadi ya, intinya tidak boleh, harus dengan berdiri. Jadi harus diperhatikan berdirinya ini yang penting. Kalau kalian tidak ingin mengikuti madzhab yang berdiri, Syafi'iyah terlalu berat misalkan, ya udah ngikutin madzhab Hanafiyah. Jadi walaupun kita madzhab Syafi'iyah jangan terlalu jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu madzhab Syafi'iyah aja. Kasihan kalau misalkan ada misalkan jamaah-jamaah yang berangkat umrah atau haji, nggak sah sholat di pesawat. Kan harus berdiri, harus ini. Makanya kita mengikuti madzhab yang agak meringankan, mengikuti madzhab lain, madzhab Hambali atau madzhab Hanafiyah. Gitu ya. Silakan kalian memilih. Kalau kalian ingin benar-benar mengikuti madzhab Syafi'iyah, ya udah kalian jangan sholat fardu, kan nggak boleh. Sholat fardu harus berdiri. Kecuali kalau misalkan kalian bisa berdiri ya nggak apa-apa, bisa berdiri dan menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan nggak bisa berdiri ya sudah, ganti dengan sholat hurmatul. Kalau Ustaz selama ini masih mengamalkan madzhab Syafi'iyah, jadi sholat hurmatul Pakai buku sujudnya pakai isyarat kan? Yes, apa hurmatul waqt Ya. Ya duduk pakai isyarat. Gimana kamu mau sujud? Mentok sama depan. Kereta itu kan kayak ular ya. Gini mau sujud. Ganggu penumpang lain. Ntar dikira pelecehan seksual misalkan kalau sama perempuan. Mau ngapain di kolong-kolongan gitu. Jadi gimana kalau misalkan kita berpergian gitu, tapi kita istilahnya niat di dalam hati apa? Niat, cuma niat aja gitu, gak pelaksanaan isyarat gimana gitu. Gimana? Jadi niat tempat waktunya gitu, hati kita. Niat apa? Niat tempat waktunya gitu, gak Hurmatul waqt. Ya. Cuma niat di dalam hati aja gitu, nanti kalau udah sampai di kodo gitu. Oh niatnya bagaimana? Ya. Ya. Kalau misalkan gini, jadi nggak melaksanakan sholat niat tepat waktu, tapi dalam hati kita niat bahwa kalau kita udah sampai, nanti kita mau dikodo gitu. Ya memang seperti itu. Gitu aja, nggak melaksanakan sholat tepat waktunya, nggak melaksanakan. Oh nggak usah salat hurmatul waqt. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya namanya salat sunnah. Ya pertanyaannya gini, kalian kenapa ada di situ salat sunnah hurmatul waqt? Biasanya gini, kalian sudah masuk waktu sholat, terus kalian nggak sholat gitu. Seakan-akan kan kita meninggalkan sholat. Kita mau sholat secara madzhab Syafi'iyah sulit, harus menghadap kiblat, harus berdiri. Misalkan di kereta ya secara umumnya, kereta kan sulit kita berdiri. Kalian mau sholat di tempat pemberhentian, nggak ada waktu loh. Soalnya sudah pernah nyoba kemarin itu. Cuman ada waktu 10 menit mau sholat di terminal, stasiun ya pemberhentian, itu nggak dibolehin. Karena kalau terlambat 1 menit aja ketinggalan kereta. Kalian mau sholat di jalan ini. Kalau ada orang lewat gimana? Kalau ada orang jualan nasi itu, ya batal. Pakai sarung telunjuk bang. Ya makanya di sini sebagai penggantinya kita disunahkan untuk sholat sunnah hurmatul waqt. Ya kalau misalkan mau mudah ngikutin madzhab lain,
untuk masalah berdirinya. Soalnya berdiri ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada toleransi. Kecuali kalau masalah menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Tadi ya, kalau misalkan dia berpindah, ya pindahkan lagi gitu. Tidak usah mengulang dari awal, tapi terus. Tapi kalau menurut mazhab lain Hambali ya nggak apa-apa. Kita teruskan atau sudah? Nah, tadi dulu. Alhamdulillah. Sebenarnya masih ada nih permasalahan qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi saya terasa sudah 1 jam. Maka doa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi. Ada pertanyaan lain? Ya? Kalau tayamum gimana? Tayamum di itu kayak pesawat itu. Kan kemarin sudah Ustaz jelasin. Enggak masuk. Ya, Nggak bisa masuk. ada air tapi di dalam Kan toilet. dalam pembahasan tayamum itu kan ada haddul ghaus, ada haddul qurbi, ada haddul bu'di. Masih ingat kalian? Jadi kalau nggak ada air, kalian harus mencari air. Ya, harus mencari air. Misalkan gambarannya nanti ya, misalkan di sini, nggak ada air di masjid, kita tayamum aja gitu. Ya nggak bisa. Kita harus mencari ke haddul ghaus itu batas ketika kita teriak. Sampai di mana teriakan kita itu berada. Ketika ada pemukiman misalkan Citro apa? Palmera, Palmorosa sana, teriakan kita sampai situ ada air, maka tidak boleh tayamum. Kalau misalkan haddul ghaus di Palmarosa itu tidak ada, ke atasnya lagi haddul qurbi. Batas yang kurep itu kira-kira 1 kiloan atau 3 kiloan atau berapa. Kita cari sampai bedahan misalkan. Kalau misalkan itu sudah tidak ada di sampai jarak 3 kilo atau 4 kilo ya, atau daerah bedahan, maka itu sudah diperbolehkan untuk tayamum. Kalau haddul bu'di, batas yang jauh itu tidak ada batasannya. Nah, sekarang kita lihat di pesawat. Pesawat airnya terbatas. Ya, terbatas dan jamaah yang mau sholat itu banyak. Ya kita lihat dulu. Kalau misalkan itu kamu memungkinkan untuk berwudu dan airnya itu cukup, ya udah, kamu boleh untuk berwudu. Tapi kalau kalian mikir nih, pakai domir ya, pakai insting. Kalau misalkan di semua pesawat wudu pakai air di pesawat, jadinya kan habis. Orang yang mau buang air kecil misalkan, buang air besar, akhirnya apa? Nggak memadai. Ya, akhirnya bisa kita anggap airnya tidak ada. Masuk ke dalam mana? Haddul bu'di. Ya, jarak yang jauh. Gimana kamu mencari air? Kan nggak mungkin kan keluar dari pesawat. Limba di laut. Ya gitu. Jadi makanya kamu lihat situasi saat ini. Kalau kamu misalkan mau ke US atau ke UK misalkan di Inggris, kan jarang orang mau sholat ya, orang muslim kan jarang di situ. Ya udah, kamu jangan tayamum karena airnya banyak. Ya kan nggak mungkin semuanya itu sholat. Banyak kan orang-orang yang ke UK kan orang Nasrani, orang-orang Cina. Kecuali kalau kamu tujuannya ke Timur Tengah misalkan, atau ke Saudi, itu pasti orang mau sholat semua gitu kan. Ya bahasanya bisa kita menjadikan tohara kita dengan ayat. Allah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.